Shalom. Firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai ayat 25. Pembacaan ini ceritakan perjuangan antara kegelapan dan terang, antara Roh Kudus dan roh-roh jahat yang di dunia ini. Perjuangan pertama antara benci dan kasih. Pada awal pasal 8 kita baca bahwa penganiayaan terhadap gereja yang di Yerusalem. Makanya orang-orang Kristen yang di situ, kecuali para rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kemudian Filipus pergi ke Samaria dan berkhotbah firman Tuhan dari Mesias. Dan dia menjelaskan kepada mereka Injil Tuhan bahwa Yesus adalah Kristus yang menyelamatkan semua orang dari dosa mereka oleh kuasa kematiannya di salib kayu dan kebangkitan. Mengapa ini cerita tentang perjuangan antara benci dan kasih? Karena di dalam sejarah orang Yahudi dan orang Samaria adalah banyak kebencian. Pada waktu abad pertama, orang Samaria membenci orang Yahudi dan orang Yahudi membenci orang Samaria. Namun begitu, Filipus, orang Yahudi, pergi ke Samaria dan beritakan Injil dan menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membenci dia. Kenapa dia lakukan itu? Bagaimana? Karena Filipus sudah terima kasih dari Tuhan Yesus kita. Adalah kasih Tuhan Kristus. Kasih itu kalahkan benci Filipus. Dan dia beri kasih Tuhan kepada orang-orang Samaria. Juga di dalam hati orang-orang Samaria yang dengar Injil dari Filipus, ada perang antara benci dan kasih saat mereka dengar Injil. Mereka dengar kabar baik Injil Tuhan dari orang yang mereka membenci, tidak mau kasih kepada orang Yahudi. Tapi kuasa firman Tuhan masuk ke dalam hati mereka dan ganti hati mereka dan menang perang dan menjadikan orang-orang Samaria menjadi orang-orang yang pengasih bagi Tuhan Yesus dan bagi sesama. Mereka dengar kabar Injil dan lihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Filipus dan kebencian yang di dalam hati mereka dikalahkan. Kemudian mereka percaya kepada Tuhan Kristus dan dibaptis. Perjuangan seperti ini juga terjadi di dalam hati kita masing-masing. Itu perang antara benci dan kasih. Karena dosa kita sering berjuang untuk beri kasih kepada orang-orang lain. Mungkin ada orang lain yang berdosa kepada kita. Dan
Dan kita tidak mau mengampuni dosa itu. Kita lebih ingin membalas dendam, dapat kuasa, dan ikut hendak kita sendiri. Tapi kita tidak boleh demikian. Karena kita hidup di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak datang ke dunia ini untuk membalas dendam melawan kita. Dia datang ke dunia ini untuk menang pengampunan dosa untuk kita, bagi kita. Menebuskan kita dari yang jahat, beri kasih Allah dan hidup kekal kepada kita. Oleh kuasa kasih-Nya. Kasih Tuhan ini hidup di dalam hati kita dan melimpah kepada orang-orang lain. Harus begitu untuk orang-orang Kristen di dunia ini. Kita hidup karena pengampunan dosa. Kita hidup di dalam pengampunan dosa. Dan itu berarti kita adalah orang yang mengampuni dosa dan mengampuni orang yang berdosa kepada kita, melawan kita. Harus begitu. Karena kuasa firman Tuhan yang menang di dalam hati kita. Perjuangan kedua yang di pembacaan ini antara Roh Kudus dan roh-roh jahat yang di dalam dunia ini. Kita lihat di firman Tuhan ini bahwa ketika Filipus berkhotbah dan diadakannya roh-roh jahat dan tanda-tanda diadakannya, orang-orang lihat tanda-tanda itu dan roh-roh jahat keluar dari banyak orang yang melarikan diri jauh dari kuasa firman Tuhan. Roh-roh jahat tidak bisa terhadap firman Tuhan, Injil Tuhan. Harus berlari. Juga Simon, ketika dia dengar dan lihat, meninggalkan sihir yang tadi dia melakukan. Dia dengar Injil dan lihat kuasa firman Tuhan dan ganti hidupnya. Percaya kepada Tuhan Kristus, dibaptis dan hidup dalam hidup baru. Simon yang melakukan sihir, dia lakukan begitu karena dia ingin puasa. Dia ingin menjadi penting dan terkenal, tapi dia meninggalkan semua itu untuk ikut Yesus Kristus. Injil Tuhan Yesus Kristus menang perang yang di dalam hati Simon dan beri hidup baru. Hari ini, Injil Tuhan juga panggil kita meninggalkan segala hal, segala barang, segala harapan yang kita cinta lebih dari Tuhan. Di dalam hati kita semua adalah cobaan untuk percaya kepada hal-hal dunia ini. Mungkin kekuasaan, mungkin uang, bahkan mungkin keluarga kita. Yang kita cinta lebih daripada Tuhan dan Injil. Tapi iman kita harus berdiri atas Tuhan Yesus aja. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus berharap di dalam Tuhan Yesus aja.
Tidak ada lain di dunia ini yang bisa beri kasih seperti Tuhan Yesus. Yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan derita dan kematian. Tuhan Yesus aja. Namun ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh gunakan kuasa, tidak boleh berkuasa, atau tidak boleh dapat uang dan gunakan pakai uang, atau tidak boleh berkeluarga. Tidak begitu. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepadanya. Kepercayaan ini, iman ini, terima hal-hal dunia ini, terima keluarga sebagai hadiah dari Tuhan. Dan iman ini bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang diberinya kepada kita. Dan kita gunakan pemberian ini bukan untuk kita sendiri, tapi untuk melayani orang-orang lain di dunia ini. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus akan tetap peduli kita. Kita mampu melayani orang dan peduli orang-orang lain. Tidak sendiri saja. Itu terjadi ketika Injil dan kasih yang dia dalam hati kita melimpah untuk orang lain. Perjuangan ketiga yang sudah terjadi untuk khotbah ini di dalam hati Simon. Dan ini penting sekali untuk paham. Simon sudah tinggalkan sihir, sudah percaya kepada Yesus, sudah dibaptis. Tapi masih ada perjuangan di dalam hatinya. Ketika para rasul dengar bahwa orang-orang Samaria terima firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, mereka datang ke sana dan mengembangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Saya tidak mau kita bingung. Rasul Paulus menulis bahwa tidak orang yang bisa bilang Yesus adalah Tuhan kecuali oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang Samaria tersebut di dalam pembacaan ini dan juga kita percaya kepada Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Itu berarti bahwa orang-orang Samaria sudah punya Roh Kudus untuk iman dan untuk keselamatan. Mereka sudah percaya, sudah dibaptis. Tapi Roh Kudus datang kepada kita melalui banyak cara. Dan di dalam pembacaan ini, ketika para rasul melambangkan tangan atas orang-orang Samaria tersebut, mereka terima pemberian Roh Kudus, pemberian Roh Kudus secara kelihatan. Dan mereka terima pemberian Roh Kudus seperti orang Korintus. Lalu beberapa orang Samaria mampu lakukan tanda-tanda seperti yang diarahkan oleh Filipus. Simon lihat tanda-tanda itu. Dan di dalam hatinya dia dicoba. Dia berpikir tanda-tanda ini seperti sihir yang dia lakukan tadi. Dan seperti tadi dia masih ingin kuasa,
masih ingin menjadi terkenal, dosa itu masih hidup di dalam hatinya. Makanya saya mau membeli pemberian Roh Kudus bagi dia sendiri saja. Apakah itu berarti bahwa Simon tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tadi? Ketika dia dibaptis, itu baptisan yang palsu atau iman yang palsu di dalam hati Simon? Menurut saya tidak. Cerita ini menyatakan bahwa perjuangan tetap hidup di dalam hati kita. Walaupun Yesus Kristus sudah menang perangan, kita masih tetap berjuang melawan dosa. Perjuangan ini yang di dalam hati Simon menjadikan dosa. Dan Rasul Petrus berkata kepada Simon, harus mengakui dosamu dan harap kepada Kristus. Dan kemudian, apakah Simon mengampuni dosa dia? Ya, dia mengampuni dosa. Injil Tuhan dan pemberian Roh Kudus tidak bisa dibeli. Petrus beri Taurat, beri law kepada Simon, dan itu ganti hati lagi dia. Dan Simon mengakui, percaya, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Perjuangan ini juga tetap di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang dibaptis, yang terima Roh Kudus, dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang suci, orang yang adil, dan orang yang benar di depan Tuhan Yesus kita. Dan juga pada waktu sama, kita orang yang berdosa. Di dalam bahasa Latin, civil justice et peccato. Apakah itu berarti ketika kami dosa, ketika kita dosa, bahwa iman palsu, kita punya iman palsu? Bukan, tidak berarti itu. Itu hanya berarti kita harus mengakui dosa kita dan terima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus kita. Kita harus tetap teguh di dalam perang, di dalam perjuangan ini antara kebenaran dan dosa. Yesus sudah menang, pasti sudah menang. Dan kita hidup di dalam kemenangan itu, walaupun kita masih berjuang melawan dosa. Masih ada perjuangan dan perang antara kegelapan dan terang di dunia ini. Dan di dalam hati kita masing-masing, seperti yang kita baca di dalam pembacaan ini. Tetapi kita sudah tahu bahwa Yesus Kristus sudah menang perangan. Walaupun kita masih berjuang melawan dosa kita tahu bahwa Yesus Kristus sudah memberi kemenangan kepada kita. Dan
dan selalu mengampuni dosa kita. Kemenangan ini diberi kepada kita setiap kali kita dengar firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dosa kita dan roh-roh jahat dikalahkan setiap kali kita mengakui dosa dan terima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Marilah kita hidup di dalam kasih ini dan menantikan Yesus Kristus yang akan datang kembali pada hari akhir. Dan dia akan selesaikan perjuangan ini. Dan kita akan hidup di dalam kasih Allah. Tidak ada lagi perjuangan ketika dia datang kembali kepada kita. Dan kita akan terima hidup kekal sama Yesus Kristus kita, sama semua orang yang percaya sebagai pemberian dari Allah selama-lamanya. Di dalam nama Yesus